Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herika dari Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan kewirausahaan yang pertama, yaitu seni menjual. Menjual atau pemasaran efisien dan efektif. Artinya efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Pekerjaan efektif berhubungan perencanaan, penjadwalan, dan pengeksekusian keputusan yang tepat guna. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. Pengertian efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Selanjutnya, pengiriman yang efisien dan pemasaran kembali yang dipercaya oleh pelanggan. Artinya, pada saat pengiriman barang kepada konsumen, barang yang dikirim tetap aman dan tepat waktu, sehingga konsumen akan puas dengan hasil produksi barang. Sehingga konsumen atau pelanggan dapat melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya, evaluasi. Apakah yang dikerjakan selama ini telah baik? Perlu perbaikan, peningkatan. Artinya, setelah melakukan pengiriman barang, kita melakukan testimoni pada pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap barang yang telah diproduksi. Selanjutnya, ada hadiah bagi petugas atau person yang berhasil. Artinya, adanya bonus bagi reseller yang telah melakukan penjualan terbanyak. Selanjutnya, kegiatan menjual. 6 langkah sukses dalam penjualan produk atau jasa bisnis. Yang pertama, punya cita-cita atau impian yang kuat walaupun dengan modal yang kecil. Maksudnya, ketika kita ingin membangun suatu usaha, kita harus memiliki jiwa yang teguh untuk menjalankan usaha tersebut walaupun dengan modal yang kecil. Selanjutnya, kumpulan daftar nama calon relasi atau pelanggan Anda. Artinya, sebelum membuat produk, kita harus mengetahui terlebih dahulu kepada siapa kita akan menjual atau memasarkan produk tersebut. Selanjutnya, buat janji dengan mereka untuk bertemu guna mempresentasikan produk dan bisnis. Maksudnya, saat melakukan pemasaran, kita harus berinteraksi langsung dengan calon pelanggan agar mereka mengetahui seperti apa produk yang akan kita pasarkan nantinya. Selanjutnya, adakah pertemuan presentasikan bisnis dan produk? Dari situ kami mempunyai kesempatan untuk memperoleh relasi dan pelanggan baru. Beri contoh, Anda juga harus menggunakan produk yang Anda jual tersebut. Bertemu dengan calon pelanggan, kita harus membawakan sampel produk yang akan kita jual agar mereka lebih tertarik dengan produk yang akan kita pasarkan. Brosur. Selanjutnya, ikuti pertemuan pelatihan dan seminar yang relevan. Selanjutnya, pelayanan pelanggan yang sempurna. Urutan konsumen service. Yang pertama, ketersediaan produk. Maksudnya, ketika kita melihat produk sudah mulai menipis, maka kita harus segera memproduksi barang akan tetapi jika jual harus menyesuaikan dengan kondisi jumlah pelanggan. Selanjutnya, penawaran segera. Maksudnya, setiap kita memproduksi baru, kita harus segera memasarkan atau membuatkan brosur agar pelanggan mengetahui produk kita yang terbaru. Selanjutnya, perwakilan atau agen.
Di sini ketika pelanggan produk kita sudah banyak, maka kita membutuhkan agen agar pelanggan mengakses produk yang diinginkan lebih mudah. Selanjutnya keadaan pesanan. Di sini ketika harus selalu mengontrol pesanan pelanggan agar pengiriman barang tepat waktu dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya sistem distribusi. Maksudnya pelayanan produknya menggunakan agen agar sistem pemasarannya lebih gampang. Selanjutnya waktu pengiriman. Sini pelayanan tepat waktu sesuai dengan janji yang dibuat dengan pelanggan. Selanjutnya penetapan harga. Sini harga produk harus tetap stabil sesuai dengan biaya produksi. Selanjutnya produk baru. Sini kita harus mengupdate produk yang kita miliki agar menarik para pelanggan yang baru. Periklanan, yaitu untuk memasarkan produk kita bisa membuat brosur atau melalui sosmed agar pelanggan dapat mengetahui produk yang kita pasarkan. Selanjutnya pelanggan melihat kualitas bukan sekedar mutu produk tetapi penyangkut. Di sini kehandalan produk atau jasa, yaitu kualitas produk yang baik, konsisten, yaitu mempertahankan kualitas produk yang kita miliki, kecepatan dan ketepatan pengiriman, yaitu pelayanan pengiriman kepada pelanggan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, ketepatan pekerjaan, yaitu jika pelanggan memesan sebuah produk, maka produk tersebut harus sesuai dengan pesanan pelanggan. Kesopanan dalam melayani, yaitu menjawab telepon dan lain-lain. Nilai informasi yang diberikan, yaitu petunjuk bagi pengguna dan lain-lain. Reputasi institusi pengiriman dan sikap positif staff. Selanjutnya kehilangan pelanggan, yaitu yang pertama para pelanggan pasif, yang kedua para pelanggan berpindah, yang ketiga para pelanggan gampang dan mudah berpindah pilihan, yang keempat para pelanggan mengubah rekomendasi, yang kelima para pelanggan dapat lebih murah, yang keenam para pelanggan orang yang mudah mengeluh, yang ke-7 para pelanggan pergi karena yang melayani mereka acuh tak acuh dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya keluhan pelanggan. Yang pertama itu pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik. Yang kedua terlalu lambat atau terlambat, terlalu mahal, orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak kompeten, dan kurang sopan. Dan selanjutnya hal-hal yang perlu diingat, yaitu pertama, umpan balik pelanggan adalah info penting. Pelanggan membutuhkan dan pengharapan sistem ramah pelanggan. Pelanggan harus merasa memperoleh pelayanan yang terbaik. Pelanggan tidak boleh diganggu dengan masalah yang ada dalam perusahaan. Perlu menemukan keunggulan yang tepat yang dicari oleh pelanggannya. Selanjutnya hal-hal yang diharapkan pelanggan. Kerahasiaan, harga murah, kualitas, kegembiraan, ketepatan waktu, kebebasan memilih, keselamatan dan keamanan, status dan prestis, tidak ada keributan, fleksibel pelayanan, keramahan dan kesopanan, dan konsisten dan kehandalan. Selanjutnya sumber dana dan penggunaan. Sumber data. Yang pertama pinjaman jangka menengah, dana pribadi, laba operasi, dan akumulasi depresiasi. Kedua pengguna, membeli peralatan, persediaan, pengembalian pinjaman, dan kenaikan modal kerja. Pengendalian dana, dari mana dalam perusahaan. Yang pertama intensif atau penyusutan, yang kedua intern atau laba cadangan, perhatian, waktu, persyaratan, dan resiko. Negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Orang tersebut juga menginginkan sesuatu dari kita.
kapan negosiasi perlu dilakukan. Jika memerlukan persetujuan. Kedua, jika waktu dan usaha yang dicurhatkan akan menentukan potensi hasil yang diharapkan. Ketiga, ketika hasil yang akan diperoleh bersifat tidak pasti. Gaya negosiasi yang pertama dari style, yaitu saat melakukan negosiasi sikapnya lebih agresif, dan ketika bernegosiasi dia memiliki asumsi untuk meraih keuntungan lebih besar daripada rekan kerjanya. Yang kedua, the blue style, yaitu saat melakukan negosiasi sikapnya lebih ramah dan lebih terbuka dengan rekan kerjanya, namun dengan sikap si biru ini terkadang rekan kerjanya memanfaatkan kebaikan si biru untuk meraih keuntungan. The purple style, yaitu untuk sikap si ungu ini merupakan gabungan dari dua gaya, yaitu the red style dan the blue style. Sikapnya tidak terlalu agresif tetapi tidak juga terlalu baik, dalam artian negosiasinya seimbang antara dua belah pihak. Selanjutnya tahap negosiasi, yaitu pertama persiapan, kedua diskusi, yang ketiga usulan, dan keempat tawar menawar. Itu saja yang saya bisa paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.